Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai keputusan Menpan RB yang terbaru yang mengatur tentang jabatan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di sini sudah terbit ya teman, keputusan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita langsung ke poin pentingnya saja teman. Kita cek di bagian diktum ke-1. Nah, ini dia teman, memutuskan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini diktum ke-1, kita lihat. Menetapkan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Nah, jadi di bagian bawah ini ada lampiran ya teman, ada lampiran yang mengatur mengenai jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan lampiran ini tidak terpisahkan dari keputusan Menpan RB ini. Kemudian yang kedua, jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diktum ke-1 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, jadi mengatur ya teman, mengatur beberapa hal yang mengenai penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, dan lain sebagainya. Kemudian diktum yang ketiga, pembinaan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil berlaku secara mutandis terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian diktum yang keempat, keputusan menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2021. Nah, jadi ini yang terbaru ya teman. Keputusan Menpan RB yang terbaru jadi berlaku sejak ditetapkan, yaitu sejak 1 November 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyokumolo. Nah, jadi ini dia teman, lampiran keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini dia teman, daftar jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Kita lihat yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama adalah jabatan fungsional. Yang pertama adalah administrator database kependudukan. Kemudian administrator kesehatan, dan juga di sini ada apoteker, arsiparis, dan juga ada bidan, dokter, dosen, dan juga ada guru ya teman. Nah, jadi ini dia teman, seleksi P3K guru yang sedang berlangsung saat ini, yaitu akan dimulai untuk pendaftaran seleksi P3K di tahap yang kedua. Kemudian di sini juga ada pengawas sekolah. Nah, jadi pengawas sekolah ini juga bisa diisi oleh P3K ya teman. Untuk pengawas sekolah, yaitu untuk jabatan fungsional ini ada sebanyak 185 ya teman. Ada sebanyak 185 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Nah, jadi seperti itu ya teman, keputusan Menpan RB yang terbaru terkait jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Di dalam konteks pelaksanaan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kalau kita berbicara perjanjian maka tentu akan ada kapan rentang waktu perjanjian kerja itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 Tahun 2017 tentang manajemen P3K di situ sudah mengatur bahwa perjanjian kontrak dengan pegawai P3K itu paling singkat dilakukan 1 tahun dan dipanjang sesuai dengan
pencapaian kinerja dari setiap pegawai P3K tadi. Termasuk juga nanti kesesuaian dari kompetensi. Jadi kalau kompetensinya ternyata tidak pas di bidang itu, maka tentu saja kontrak P3K-nya bisa diputus dan yang bersangkutan kemudian bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain, yang berbeda. Kemudian tentu tapi setelah melaksanakan seleksi. Kemudian ada berdasarkan atas kebutuhan instansi. Jadi kenapa Anjab ABK, analisa jabatan dan analisa beban kerja dari setiap ASN, baik itu CPNS ataupun calon pegawai P3K, itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kemudian yang terakhir adalah kontrak itu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari PPK, pejabat pejabat pembina kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dan Bapak Ibu Wali Kota.